Søren Kierkegaard, seorang filsuf Denmark yang hidup pada abad ke-19, seringkali dia dianggap sebagai bapak eksistensialisme. Meskipun dia hidup jauh sebelum istilah tersebut terkenal, pemikirannya tentang kecemasan, pilihan, kebebasan, dan iman telah menjadi landasan bagi banyak filsuf eksistensial setelahnya seperti Jean-Paul Sartre, Albert Camus, dan Martin Heidegger. Kierkegaard tidak hanya seorang filsuf, tetapi juga seorang penulis yang berjiwa spiritual, menyatukan aspek kehidupan religius dengan pengalaman personal yang mendalam. Søren Kierkegaard lahir di Copenhagen, Denmark, pada 5 Mei 1813. Dia berasal dari keluarga Kristen yang sangat religius, dan pengaruh ayahnya yang mengalami kegelisahan secara spiritual sangat mempengaruhi kehidupan dan pemikirannya. Ayah Kierkegaard mengalami krisis iman yang mendalam setelah kematian istri dan beberapa anaknya, dan pengalaman ini menciptakan suasana batin yang kelam dalam keluarga mereka. Kierkegaard tumbuh sebagai seorang pemuda yang seringkali memikirkan masalah-masalah besar tentang kehidupan, iman, dan eksistensi. Dia tidak pernah menikah, meskipun pernah memiliki hubungan yang dalam dan sempat bertunangan dengan seorang wanita bernama Regine Olsen. Hubungan ini, yang berakhir dengan Kierkegaard membatalkan pertunangannya, menjadi salah satu pengalaman yang sangat berpengaruh dalam karya-karyanya tentang cinta, tanggung jawab, dan pengorbanan. Seiring waktu, Kierkegaard mengembangkan filsafat yang sangat pribadi dan unik, yang berbeda dari arus utama filsafat Eropa pada saat itu, yang lebih fokus pada rasionalitas dan logika. Bagi Kierkegaard, pengalaman manusia, terutama yang berkaitan dengan iman, adalah sesuatu yang tidak dapat direduksi hanya menjadi logika atau ilmu pengetahuan. Salah satu konsep paling terkenal dari Kierkegaard adalah kecemasan eksistensial. Kecemasan eksistensial adalah perasaan tidak nyaman yang muncul ketika seseorang dihadapkan pada kebebasan untuk memilih. Kebebasan, menurut Kierkegaard, bukanlah sesuatu yang mudah atau sederhana. Sebaliknya, kebebasan membawa tanggung jawab dan dengan tanggung jawab tersebut muncul kecemasan yang mendalam. Kierkegaard percaya bahwa kecemasan ini adalah bagian tak terpisahkan dari eksistensi manusia. Setiap kali kita dihadapkan pada pilihan, kita merasakan beban dari kebebasan kita. Kita tahu bahwa setiap keputusan yang kita buat memiliki konsekuensi, dan kita seringkali tidak tahu apakah pilihan kita tepat. Ini menciptakan perasaan cemas yang mendalam, tetapi juga merupakan bagian dari apa artinya menjadi manusia. Dalam bukunya The Concept of Anxiety pada tahun 1844, Kierkegaard menjelaskan bahwa kecemasan adalah kesadaran akan kemungkinan. Ini bukan hanya ketakutan terhadap hal-hal yang spesifik, tetapi lebih merupakan ketakutan terhadap ketidakpastian masa depan dan kebebasan untuk memilih jalan hidup. Menurut Kierkegaard, kecemasan ini tidak bisa dihindari, dan satu-satunya cara untuk menghadapinya adalah dengan menerima kebebasan kita dan membuat pilihan dengan penuh tanggung jawab. Ketika seseorang dihadapkan pada kecemasan eksistensial, mereka dihadapkan pada dua pilihan. Mereka bisa mencoba menghindari kebebasan mereka dan hidup dalam rutinitas, atau mereka bisa menerima kebebasan mereka dengan segala risiko dan konsekuensinya. Bagi Kierkegaard, menerima kebebasan berarti melakukan lompatan iman. Lompatan iman adalah tindakan menyerahkan diri kepada ketidakpastian dan absurditas dunia ini. Kierkegaard menggunakan contoh iman religius untuk menggambarkan lompatan iman ini. Dia percaya bahwa iman sejati kepada Tuhan melibatkan pengakuan bahwa tidak ada bukti rasional atau empiris yang dapat sepenuhnya membuktikan keberadaan Tuhan. Oleh karena itu, iman adalah tindakan yang melampaui akal sehat dan logika. Ini adalah keputusan untuk percaya meskipun tidak ada jaminan atau kepastian. Namun, lompatan iman ini bukanlah tentang keyakinan buta. Bagi Kierkegaard, iman adalah tindakan yang sangat personal dan penuh dengan ketegangan batin. Ini adalah tanggung jawab penuh terhadap sesuatu yang tidak bisa dibuktikan, dan itu membutuhkan keberanian yang luar biasa. Dalam karyanya Fear and Trembling tahun 1843, Kierkegaard menggunakan kisah Nabi Abraham, Nabi Ibrahim dalam Islam,
yang diperintahkan untuk mengorbankan putranya, Nabi Ishak, Nabi Ismail dalam Islam, sebagai contoh lompatan iman yang ekstrim. Bagi Nabi Abraham atau Nabi Ibrahim, perintah Tuhan tampak tidak masuk akal, tetapi dia tetap memilih untuk taat dengan iman yang tak tergoyahkan. Dalam filsafatnya, Kierkegaard menyusun 3 tahap eksistensi yang dapat dialami manusia: tahap estetis, tahap etis, dan tahap religius. Setiap tahap ini mencerminkan cara berbeda bagi seseorang untuk memahami dan menjalani hidup. Pertama, tahap estetis. Tahap ini adalah tahap di mana seseorang mencari kenikmatan dan pengalaman yang memuaskan secara indrawi. Hidup estetis didominasi oleh pengejaran kesenangan, baik itu dalam bentuk seni, cinta, atau petualangan. Bagi Kierkegaard, hidup di tahap estetis pada akhirnya akan mengarah pada kebosanan dan keputusasaan, karena kenikmatan tidak pernah bisa memberikan makna yang mendalam atau langgeng. Tokoh seperti Don Juan adalah representasi dari tahap estetis ini. Kedua, tahap etis. Ketika seseorang menyadari kekosongan dalam hidup estetis, mereka mungkin pindah ke tahap etis. Di tahap ini, individu mulai melihat nilai dalam tanggung jawab moral. Hidup etis melibatkan pengabdian kepada orang lain dan tanggung jawab untuk membuat pilihan yang sesuai dengan prinsip moral. Contoh kehidupan etis dapat dilihat dalam kesetiaan terhadap pernikahan, pekerjaan, atau tanggung jawab sosial. Namun, bagi Kierkegaard, tahap etis ini juga memiliki keterbatasan karena tidak bisa memberikan makna yang sepenuhnya memuaskan. Ketiga, tahap religius. Tahap tertinggi dari eksistensi menurut Kierkegaard adalah tahap religius. Di sini, seseorang menyadari bahwa etika dan moralitas tidak cukup untuk memberikan makna sejati. Tahap religius melibatkan hubungan pribadi dengan Tuhan dan kesediaan untuk mengambil lompatan iman. Ini adalah tahap yang menuntut pengorbanan diri dan keyakinan penuh terhadap Tuhan, bahkan ketika tindakan tersebut tampak irasional atau tidak dapat dipahami. Salah satu sumbangan terbesar Kierkegaard terhadap filsafat adalah penegasannya pada subjektivitas. Dalam Concluding Unscientific Postscript pada tahun 1846, dia menulis bahwa kebenaran adalah subjektivitas. Pernyataan ini bukan berarti bahwa kebenaran itu relatif atau bahwa setiap orang memiliki kebenaran mereka sendiri. Sebaliknya, Kierkegaard ingin menekankan bahwa kebenaran yang paling penting dalam hidup adalah kebenaran yang kita alami secara pribadi. Bagi Kierkegaard, kebenaran tidak hanya tentang fakta-fakta objektif yang bisa dibuktikan melalui sains atau logika. Sebaliknya, kebenaran sejati melibatkan tanggung jawab personal dan pengalaman emosional. Misalnya, kepercayaan pada Tuhan adalah kebenaran subjektif karena itu melibatkan keyakinan pribadi yang tidak dapat diverifikasi oleh orang lain. Kebenaran semacam ini sangat penting bagi individu, tetapi tidak bisa diukur atau dijelaskan dengan cara-cara objektif. Kita baru saja menyentuh permukaan beberapa ide kunci dalam gagasan Kierkegaard tentang eksistensi manusia, kecemasan, pilihan, dan iman. Namun, setidaknya pada tahap ini, kita dapat memperoleh wawasan yang relevan dari filosofi Kierkegaard. Seberapa sering kita menyimpan kecurigaan bahwa hidup ini akan berlalu begitu saja, bahwa jati diri kita yang sebenarnya masih belum ditemukan? Menurut Kierkegaard, individu terkadang menipu diri mereka sendiri untuk menghindari rasa sakit karena harus memikul tanggung jawab yang ditimbulkan oleh kecemasan. Mungkin inilah sebabnya kita begitu terikat pada hiburan atau kesenangan kita belaka, baik itu permainan, konsumerisme, atau yang lebih parah, kecanduan. Gangguan-gangguan ini memungkinkan kita untuk menghindari panggilan, untuk menghadapi kecemasan dan mencari jati diri kita yang sebenarnya. Filosofi Kierkegaard tetap relevan di era modern, terutama dalam konteks kehidupan yang semakin kompleks dan terasing. Masyarakat modern seringkali dihadapkan pada pilihan-pilihan yang tampak tak terbatas. Tetapi di balik kebebasan ini, banyak orang merasa cemas dan kehilangan arah. Kierkegaard mengajarkan bahwa kecemasan dan ketidakpastian adalah bagian alami dari kehidupan manusia,
Dan bahwa satu-satunya cara untuk menemukan makna sejati adalah dengan menerima kebebasan kita dan menghadapi ketidakpastian tersebut dengan iman. Dalam dunia yang semakin terhubung tetapi juga semakin terfragmentasi, pemikiran Kierkegaard tentang subjektivitas dan keaslian masih sangat relevan. Di tengah tekanan sosial, media, dan teknologi, individu seringkali merasa kehilangan diri mereka sendiri. Kierkegaard mengingatkan kita bahwa makna hidup tidak ditemukan dalam konsensus sosial atau dalam pencapaian material, tetapi dalam kesetiaan personal terhadap nilai-nilai yang kita yakini, bahkan ketika nilai-nilai tersebut tidak dapat diverifikasi oleh orang lain. Søren Kierkegaard adalah salah satu pemikir paling penting dalam sejarah filsafat, yang gagasan-gagasannya tentang kecemasan, pilihan, iman, dan kebenaran subjektif masih terus memengaruhi dunia modern. Filosofinya menantang kita untuk merenungkan makna hidup, menghadapi kebebasan dengan tanggung jawab, dan menemukan iman di tengah ketidakpastian. Kierkegaard mengajarkan bahwa hidup adalah serangkaian dilema yang penuh dengan paradoks, dan bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan ketika kita berani mengambil lompatan iman dan menerima ketidakpastian sebagai bagian tak terpisahkan dari eksistensi manusia.